Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zain, masih melanjutkan salat berjamaah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif hadza. Ini takbirnya makmum masbuk untuk berdiri ingkana julusuhu ma'al imam maudhi'a julusihi. Jika duduknya makmum masbuk ma'al imam bersama imam itu adalah maudhi'a julusihi, tempat duduknya makmum masbuk. Lau kana munfaridan, seandainya dia sholat sendirian. Ka'an adrakahu, seperti makmum mendapati imam fi thaniyatil maghrib, pada rakaat kedua salat maghrib, au thalithati rubaiyati, atau makmum mendapati imam pada rakaat ketiga dari salat yang 4 rakaat. Li'annahu, karena duduknya makmum masbuk bersama imam itu adalah maudhi'u takbiril munfaridi wa ghairihi bila khilafin, tempat takbirnya orang yang sholat sendirian dan selain orang yang sholat sendirian bila khilafin, tanpa ada perbedaan. Kemarin penjelasannya sudah dijelaskan. Wa illam yakun dzalik, wa illam yakun dzalik, dan jika duduknya makmum masbuk bersama imam itu bukanlah maudhi'a julusihi, bukanlah tempat duduknya makmum masbuk, lawin faroda, seandainya dia sholat sendirian. Maksudnya, jika duduknya makmum bersama imam pada tahiyat akhirnya imam itu bukanlah duduk tahiyat awalnya makmum masbuk. Kalau seandainya dia sholat sendirian, ka'an adrakahu akhira rak'atin, seperti makmum tadi mendapati imam pada akhir rakaat. Fala yukabbir, maka ketika makmum masbuk berdiri ingin menyempurnakan rakaat yang tertinggal, fala yukabbir, maka dia tidak bertakbir. Bal yaskutu, akan tapi hendaknya dia diam, nadban, secara sunnah. Jadi karena duduknya makmum bersama imam itu bukan duduk tahiyat awalnya makmum. Kalau dia sholat sendirian, maka ketika dia berdiri untuk melanjutkan sholatnya, dia tidak bertakbir, akan tapi hendaknya dia diam. Fintiqalihi lil qiyam, di dalam berpindahnya makmum lil qiyam, untuk berdiri. Auma, atau untuk sesuatu, qoma, yang menggantikan apama maqamahu, posisi berdirinya, atau untuk sesuatu seandainya dia sholatnya tadi tidak berdiri. Misalnya dia sholat dengan duduk, kembalinya ke posisi duduk itu tidak bertakbir. Li'annahu ghairu mahalli takbirihi, karena duduknya makmum bersama imam bukanlah tempat takbirnya dia. Wa laisa fihi muwafaqatun li imamihi, dan tidaklah di dalam berdirinya makmum itu mencocoki imamnya. Kemudian wa haruma, dan haram hina idzin, ketika itu, dan haram ketika itu, ketika duduknya makmum bersama imam itu bukan tempat duduknya makmum. Apa yang diharamkan? Muksuhu, diamnya makmum ba'da taslimatil imam, setelah 2 kali salamnya imam. Fatabtulu sholatuhu, maka batallah sholatnya bihi, dengan sebab dia diam. Jadi karena duduknya makmum bersama imam
itu bukan tempat duduknya makmum, maka ketika imam sudah selesai mengucapkan 2 kali salam, maka wajib bagi makmum langsung berdiri. Haram ketika itu makmum masih tetap duduk, bahkan sholatnya bisa menjadi batal. Batal sholatnya tadi, in ta'ammadahu, jika dia sengaja tidak berdiri, wa alima tahrimahu, dan dia tahu haramnya tidak langsung berdiri, wa zada, dan dia menambah ala qadri jalsatil istirahah, dan dia menambah atas kadar duduk istirahat, maka ketika itu batal sholatnya. Wa ilah, jika tidak sengaja dan dia tidak tahu, fala, maka tidak batal sholatnya. Wa yasjudu lis-sahwi, dan hendaknya dia sujud sahwi. Fa in makatha, maka jika dia tetap duduk, fi mahalli julusihi, pada tempat duduknya dia, laukana munfaridan, seandainya dia sholat sendiri, maka jaza, boleh, wa intola, meskipun lama. Jadi kalau duduknya makmum tadi bersama imam, itu adalah tahiyat awalnya makmum. Jika dia sholat sendirian, maka boleh bagi makmum tetap duduk meskipun duduknya tadi lama. Kenapa? Karena seolah-olah dia seperti melakukan tahiyat awal. Kemudian wama adrokahul masbuku ma'al imam, wama adrokahu ma'al masbuku, dan apa yang didapati oleh makmum masbuk ma'al imam, bersama imam, mimma, dari hal-hal yu'taddu, yang dianggap lahu, bagi makmum masbuk, bihi, dengan ma, maka yang didapati makmum masbuk tadi bersama imam dari hal-hal yang dianggap bagi makmum masbuk tadi, fahuwa awwalu sholatihi, itu adalah permulaan sholatnya. Jadi bagian sholat yang dijumpai makmum masbuk bersama imam, dari bagian yang dihitung atau yang dianggap bagi makmum masbuk, itu adalah permulaan sholatnya. Jadi bagian sholat yang dianggap bagi makmum masbuk itu ketika makmum masbuk tadi bertemu dengan bacaan akhir surahnya imam, atau ketika makmum tadi bertemu dengan rukuknya imam. Itu adalah bagian sholat yang dianggap atau yang dihitung bagi makmum masbuk. Nah, bagian itu adalah permulaan sholatnya makmum masbuk. Wa ma ya'ti bihi ba'da salamihi akhiruha, dan apa yang dilakukan oleh makmum masbuk ba'da salamihi, setelah salamnya imamnya, itu adalah akhiruha, akhir sholatnya makmum masbuk. Jadi apa yang dilakukan oleh makmum masbuk setelah salamnya imamnya sampai dia menyelesaikan sholatnya, itu adalah akhir sholatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma adraktum, bagian mana saja dari sholat, adraktum, yang kalian jumpai bersama imam, fasallu, maka sholatlah kamu bersama imam. Artinya ikutilah imam. Jadi di mana saja bagian dari sholat yang kalian dapati bersama imam, maka sholatlah bersama imam, ikutilah imam. Wa ma fatakum, dan bagian sholat yang terlewat dari kalian, fa'atimu, maka sempurnakanlah setelah imam salam. Jadi ketika imam selesai salam, sempurnakanlah bagian sholat yang terlewat olehmu. Wa itmamu syai'i, dan menyempurnakan sesuatu, menyempurnakan bagian sholat yang terlewat,
innama yakunu ba'da awwalihi, hanya saja menyempurnakan bagian sholat yang terlewat tadi itu ba'da awwalihi, setelah permulaan sholatnya makmum. Jadi menyempurnakan bagian sholat yang tertinggal itu, jadi menyempurnakan bagian sholat yang tertinggal tadi itu dihitung dari permulaan sholatnya makmum, bukan ngikuti imam. Fayu'idu fil baqi, sehingga makmum tadi mengulangi fil baqi pada sisa sholatnya, mengulangi al-kunuta, mengulangi kunut, wa tasyahuda, dan mengulangi tasyahud, wa sujuda sahwi, dan mengulangi sujud sahwi. Jadi kalau sholat yang sedang dikerjakan itu adalah sholat subuh, maka meskipun dia sudah melakukan kunut dan sudah melakukan tahiyat akhir bersama imam, ketika dia menyempurnakan rakaat yang tertinggal, maka hendaknya dia mengulangi kunut dan mengulangi tasyahud akhir, mengulangi tahiyat akhir meskipun dia sudah melakukan bersama imam. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.